Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sahrul Ramadan dari Universitas Indonesia Maju. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi demam berdarah. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian demam berdarah, penyebab penyakit demam berdarah, patogenesis penyakit demam berdarah, bagaimana sih cara penularan demam berdarah, terus apa aja gejala klinis penyakit demam berdarah, terus juga tingkatan atau klasifikasi penyakit demam berdarah, terus juga ada bagaimana pencegahan penyakit demam berdarah, terus yang terakhir ada pengaruh kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu definisi atau pengertian terlebih dahulu. Nah, DBD penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus Dengue ya teman-teman. Dan terutama penyakit ini menyerang anak-anak dengan ciri-ciri demam yang tinggi, demam yang mendadak. Nah, dengan manifestasi pendarahan dan dapat menimbulkan shock dan kematian. Nah, biasanya penyebab dari penyakit DBD ini dari nyamuk tersebut, dari virus Dengue ya teman-teman. Terus juga ada patogenesis. Patogenesisnya itu ada dua perubahan patofisiologi ya teman-teman, utama yang terjadi pada demam berdarah. Nah, yang pertama yaitu peningkatkan permeabilitas vaskular yang meningkatkan kehilangan plasma dari kompartemen vaskuler. Ya, terus keadaan ini biasanya mengakibatkan hemokonsentrasi, tekanan nadi rendah, dan shock lainnya. Nah, perubahan yang kedua biasanya terdapat gangguan pada hemostasis yang mencakup perubahan vaskular. Nah, trombositopenia dan koagulopati ya. Terus biasanya cara penularannya itu ditularkan dari manusia ke manusia, dari manusia ke manusia lain oleh si nyamuk AIDS tersebut yang terinfeksi ya. Nah, terutama AIDS aegypti yang perempuan, yang betina. Nah, merupakan faktor yang paling utama ya, yang betina ya teman-teman, faktor yang paling utama. Nah, nyamuk AIDS tersebut dapat menularkan virus Dengue kepada manusia baik secara langsung yaitu dengan cara menggigit. Nah, setelah menggigit, orang tersebut akan mengalami viremia atau secara tidak langsung setelah mengalami masa inkubasi di dalam tubuh selama 8-10 hari. Nah, biasanya pada manusia diperlukan 4-6 hari sebelum menjadi sakit setelah virus masuk ke dalam tubuhnya. Terus juga ada gejala, tanda dan gejalanya. Nah, biasanya orang yang terkena demam berdarah akan mengalami tanda dan gejala yang pertama yaitu demam, terus juga ada tanda pendarahan, terus juga ada hematomegali, terus juga ada shock ya teman-teman. Nah, untuk demam biasanya demam itu orang yang terkena DBD akan demam tinggi yang mendadak. Nah, terus menerus selama atau berlangsung selama 2-7 hari atau seminggu ya. Nah, naik turun atau biasa kita sebut dengan demam bifasik ya teman-teman. Nah, kadang-kadang suhu tubuh orang yang terkena DBD itu 40 derajat dan dapat terjadi kejang demam. Nah, biasanya akhir dari fase demam tersebut biasa kita sebut dengan fase kritis pada demam berdarah Dengue. Nah, pada saat fase demam sudah mulai menurun,
menurun dan pasien seakan sembuh gitu. Pasien tuh sembuh, kelihatan sembuh. Tapi di situ tuh kita tuh harus berhati-hati. Biasanya pada saat fase demam sudah mulai menurun dan pasien seakan sembuh, hati-hati banget karena fase tersebut sebagai awal kejadian shock. Nah, biasanya tuh terjadi pada hari ketiga dari demam tersebut. Terus juga ada tanda-tanda pendarahan. Nah, biasanya penyebab dari tanda-tanda pendarahan pada pasien demam berdarah yaitu vaskulopati atau juga trombositopenia, gangguan fungsi trombosit serta koagulasi intravaskuler yang menyeluruh gitu. Nah, biasanya jenis pendarahan terbanyak yaitu pendarahan bawah kulit seperti retechia, purpura, ekimosis, dan pendarahan konjungtiva. Nah, terus juga ada shock. Nah, biasanya pada kasus ringan, sedang, semua tanda dan gejala klinis itu seakan-akan menghilang. Setelah demam turun disertai keluarnya keringat, nah perubahan pada denyut nadi dan tekanan darah, terus juga akral teraba dingin disertai dengan kongesti kulit. Nah, perubahan ini memperlihatkan gejala gangguan sirkulasi sebagai akibat dari perembasan plasma yang dapat bersifat ringan atau sementara. Nah, pada kasus berat, keadaan umum pasien mendadak menjadi buruk setelah beberapa hari demam pada saat atau beberapa saat setelah suhu tubuh menurun. Nah, antara 3 sampai 7. Nah, terdapat tanda kegagalan sirkulasi, kulit teraba dingin dan lembab terutama pada ujung jari dan kaki. Nah, sianosis di sekitar mulut, terus juga pasien menjadi gelisah, nadi cepat, lemah, terus juga lemah sampai enggak keraba gitu. Nah, pada saat akan terjadi shock, pasien mengeluh nyeri perut biasanya. Nah, terus juga ada gejala lainnya yang dapat menyertai DBD ini. Biasanya tuh mual, muntah, lemah, sakit perut, diare, kejang, dan lain sebagainya. Terus tingkatan penyakit demam berdarah. Nah, yang pertama tuh ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat keempat. Nah, derajat 1, derajat 2 itu kayak demam biasa ya. Bisa kita ukur dengan uji tourniquet dengan suhu ya. Nah, untuk derajat ketiga dan derajat keempat itu udah mengalami tanda-tanda shock ya, kayak misalkan nadi cepat dan lambat, terus kulit dingin atau lembab, terus juga penderitaan si penderitanya tuh tampak gelisah. Dan derajat keempat biasanya tuh si pasien shock berat, nadi nggak kerasa dan tekanan darah tidak teratur. Nah, bagaimana sih cara pencegahan penyakit demam berdarah ini? Nah, yang pertama kita tuh harus bisa mengendalikan nyamuk tersebut dari lingkungan yang kotor. Nah, seperti lingkungan, yang pertama lingkungan, yang kedua biologis, dan yang ketiga kimiawi. Nah, yang pertama lingkungan. Nah, pengendalian nyamuk Aegypti antara lain dengan pemberantasan sarang nyamuk atau sering kita sebut PSN, pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat perkembangbiakan atau tempat melahirkannya nyamuk, hasil samping dari kegiatan manusia, dan perbaikan desain rumah sebagai contohnya tuh yang pertama menguras sebab, mengganti atau menguras pas bunga dengan seminggu sekali. Terus juga menutup
tempat penampungan air, terus juga yang terakhir ada mengubur. Nah, kita perlu banget mengubak atau menguras bak sekurang-kurangnya tuh 1 minggu sekali. Ya, 1 minggu sekali. Nah, kenapa begitu? Kenapa kita harus menguras bak seminggu sekali? Karena kita tuh agar mencegah si nyamuk tersebut tidak berkembang biak di air tersebut. Karena nyamuk Aegypti ini akan berkembang biak di dalam atau di permukaan air gitu. Terus juga setelah kita kuras, kita perlu dengan cara menutupnya. Percuma dong udah kita kuras kan sampai bersih gak ditutup, dan itu juga akan beresiko si nyamuk akan berkembang biak di atas permukaan air tersebut. Terus juga mengubur sampah-sampah, kaleng-kaleng bekas, terus aki bekas, ban bekas yang ada di sekitar rumah gitu. Terus juga ada faktor biologis. Nah, biasanya pengendalian di bidang biologis ini dengan cara menggunakan ikan pemakan jentik seperti ikan cupang ya, yang suka banget makan ucuk atau anak nyamuk gitu. Bisa digunakan. Dan yang terakhir ada kimiawi. Nah, dengan cara ini biasanya tuh dengan pengasapan atau fogging. Terus yang kedua dengan cara memberi bubuk abate gitu. Terus biasanya cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit demam berdarah ini dengan mengkombinasi cara-cara yang saya tadi sebutkan, menguras, menutup, mengubur, atau sering kita sebut 3M. Menutup, menguras, mengubur, atau juga menimbun. Nah, selain itu juga melakukan beberapa plus seperti memelihara ikan pemakan jentik dari faktor biologis tadi ya. Terus menabur bubuk abate atau larvasida, terus juga menggunakan kelambu pada waktu tidur, memasang kasa, menyemprotkan dengan insektisida, menggunakan repellent, terus juga memasang obat nyamuk sesuai dengan kondisi lingkungan tersebut gitu. Edukasi, kita tuh perlu mengedukasi, sangat-sangat penting edukasi kepada masyarakat, kepada tetangga kita atau teman-teman kita yang belum tahu tentang pencegahan dari demam berdarah tadi. Nah, percuma dong ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya, kalau ibu-ibu semuanya udah tahu cara pencegahannya gimana, bapak-bapak semua udah tahu cara pencegahannya gimana, teman-teman semua udah tahu cara pencegahannya gimana, tapi teman-teman nggak bisa mengedukasi ke orang-orang yang belum tahu cara pencegahannya. Makanya perlu kita edukasi, perlu kita beritahu kepada orang-orang yang belum tahu. Seperti misalkan ibu tahu, bapak tahu, teman-teman semua tahu ya, tapi tetangga bapak-bapak, tetangga teman-teman semua, tetangga ibu-ibu semua nggak tahu. Ibu tuh, bapak tuh nih, kalian udah tahu, udah mencegah, udah bisa mencegahnya, tapi tetangga ibu nggak tahu, belum tahu pencegahannya itu gimana. Pasti nyamuk yang ada di rumah si bapak ini, si pasien ini, si orang ini bakal beresiko datang ke kalian gitu, yang udah tahu, yang udah mencegah gitu. Jadi perlu banget kita mengedukasi sama orang-orang yang belum tahu kalau kita udah tahu gitu. Terus juga kesehatan masyarakat. Nah, biasanya kesehatan masyarakat ini ilmu atau ini seni mencegah penyakit gotong royong ya, meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat.
gitu, seperti memperbaiki sanitasi lingkungan, pembersihan penyakit-penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, Penkes, edukasi yang tadi saya jelaskan. Terus juga ada perorganisasian pelayanan-pelayanan medis, perawatan untuk diagnosis dini serta pengobatan seperti puskesmas dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang saya jelaskan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila teman-teman semua tidak cukup mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi untuk penjelasan kali ini pada materi demam berdarah sampai di sini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa japri ke saya, bisa DM ke IG, terus juga bisa telepon langsung gitu. Mungkin segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.